Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Berbicaralah kepada kami, ajari kami menjadi umat perjanjian-Mu, menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada firman. Kami percaya dan kami pertaruhkan segala sesuatu. Kami yakin firman-Mu akan digenapi. Sebab Allah yang berjanji tidak pernah berdusta dan memungkiri janjinya sendiri. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk benar. Bawa kami dalam persekutuan yang sangat intim dengan Roh Kudus sekarang. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Ambil catatan dan Alkitab, kita belajar firman. Saya berikan judul Seluk-beluk Janji Tuhan. Kita buka di kitab Kejadian. Pasal yang ke-17, ayat ke-15. Seluk-beluk janji Tuhan. Saya ingin agar Anda memahami pengajaran ini supaya kita tidak lika-liku hatinya dalam janji-janjinya. Banyak orang itu nggak bisa konsisten berjalan dalam janji Tuhan. Nah, itu kesalahannya. Padahal janji Tuhan itu saling sambut-menyambut. Artinya, dia selalu memimpin dari satu janji setelah penggenapan pada janji berikutnya. Estafetnya itu ada. Dan kalau hati kita lika-liku seperti ini, apalagi kalau kita salah paham dengan dia yang memberi janji, waduh, kita nggak akan bisa memperoleh sesuatu. Yakobus berkata, orang yang bimbang hatinya atau mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Dan kalau dia berdoa pun dia salah doa. Doanya adalah untuk memuaskan dirinya atau memuaskan hawa nafsu. Pahami ini ya dengan segenap hati. Pelajaran-pelajaran ini, firman-firman ini adalah terobosan-terobosan baru dalam hidupmu. Pahami agar hatimu tidak lika-liku. Seluk-beluk janji di Kejadian pasal 17 ayat 15, sekali lagi tentang Abraham, saya bacakan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja dan bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Berhenti dulu di sana. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu bukan mainan, iman-imanan. Iman itu harus ada fondasi, fundamentalnya adalah firman. Ayat 15 selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, itulah cikal bakal penggenapan janji. Ketika kita memperoleh janji itu dulu. Bagaimana kita bisa mengalami penggenapan? Kalau Alkitab aja nggak pernah kita buka, kita nggak pernah merenungkan firman. Padahal janji Tuhan kaya di dalamnya. Harus ada kata selanjutnya Allah berfirman. Ada kelanjutannya. Saling sambut menyambut yang saya katakan tadi. Bagaimana bisa lanjut? Jikalau kita tidak pernah mau mengerti apa yang Tuhan firmankan. Makanya renungan seperti ini itu memerdekakan. Membebaskan. Ini impartasi, bukan informasi. Selanjutnya Allah berfirman, saya yakin saya bisa khotbah, hanya Allah yang bisa berfirman. Saya bisa khotbahkan firman, hanya Roh Kudus yang akan menghidupkan firman itu dalam hatimu. Karena itu, belajar untuk menangkap sinyal-sinyal, rema-rema di balik kata-kata seorang pengkhotbah. Di balik pesan gembala, ada jawaban Allah. Waktu kita baca Alkitab sendiri juga, waspadalah. Sebab nanti ada ayat-ayat yang melompat di dalam jiwa Anda. Itulah yang disebut iman yang timbul dari pendengaran. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Ya, ini mulai masuk ke dimensi janji. Kalau Tuhan mulai berkata-kata, siap-siap, sebentar lagi sesuatu akan terjadi. Lalu Tuhan bicara tentang istrinya. Tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah itulah namanya. Firman itu tidak berlaku dalam diri orang yang tidak mau bekerja sama, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Roh Kudus itu sopan sekali, kalau roh jahat itu menyurupi. Nah, firman itu harus menjadi daging, dia harus menjadi flesh and blood. Tidak bisa jadi teori, kalau jadi teori tidak ada kuasanya, dan Tuhan sembunyikan powernya. Tapi ketika kita switch on, kalau kita tekan tombolnya, on off itu, kalau kita tekan on,
Jangan begini, ini aku, utuslah dia. Firman itu harus diterapkan pada dirimu sendiri, jangan tuding jari. Ketika firman itu diterapkan pada Sarai, maka Tuhan menghidupkan badannya yang sudah tua bangka, gak mungkin bisa punya anak. Dia sudah menopause, sudah lewat masanya untuk melahirkan. Dia udah umur 90, bayangkan. Tapi Tuhan bilang gini, Sarai harus mengenakan firman ini atas dirinya sampai-sampai terjadi transformasi nama. Bukan berarti di sini diajarkan bagi kita mengubah nama kita baru berkat itu tiba. Enggak ya. Tapi ini adalah cetusan iman, ini adalah tindakan iman. Firman itu perlu diresponi dengan iman. Dan harus ada tindakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai. Tetapi Sarah itulah namanya, karena Sarah itu artinya ibu bangsa-bangsa. Mana ada ibu bangsa-bangsa? Anak satu pun belum punya. Abraham minimal sudah punya satu anak. Dari Hagar tapinya. Sarai satu pun belum ada. Bagaimana bangsa-bangsa? Satu bocah aja nggak punya. Tapi Tuhan bilang gini, kamu sama Sarai, dua-dua harus sepakat. Nggak bisa. Kalau salah satu saja suami istri, tidak akan jadi. Buat anak juga harus dua. Maka Abraham kan sudah diganti namanya dari Abram, menjadi Abraham artinya bapak bagi bangsa-bangsa. Belum realisasi, belum dicairkan janji Tuhan. Sampai Sarai pun menerapkan janji itu atas tubuhnya atau atas hidupnya atau atas dirinya sendiri. Sebelum Sarai berganti menjadi Sarah dan dia percaya bukan ketawa, hahaha mana bisa. Maka janji Ishak itu tidak akan tiba. Kan Abraham tidak bisa mengandung kan? Perlu kandungan Sarah. Dibutuhkan Abraham dan Sarah sama-sama sepakat. Pesan Tuhan bagi suami istri kalau mau melihat terobosan dalam apapun yang jadi kehendak Tuhan, apapun yang datangnya dari janji Allah dalam hidupmu, suami istri harus sepakat tidak seperti Anania Safira, sepakat dalam hal jahat. Janji Tuhan itu harus disepakati suami istri. Pesan khusus bagi mereka yang berumah tangga. Dan ketika Sarai mulai menerapkan firman atas dirinya, mulai hari ini aku bukan Sarai, tapi Sarah. Apa bedanya sih Pastor Philip, Sarai dan Sarah? Kan bedanya I saja. Oh banyak, ya banyak. Ya contohnya bahasa Indonesia, katakan beda satu huruf aja, saya nggak kepikir sih sekarang. Itu bisa beda artinya. Sarah di sini artinya ibu bangsa-bangsa. Lalu ayat 16 Tuhan berkata begini dengan jelas, aku akan memberkatinya. Bukan hanya Abraham loh ya, Sarah juga. Dan daripadanya juga, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Coba dicatat ayat 16. Kan kita bicara tentang seluk-beluk janji. Kita masuk dalam dimensi janji untuk mengerti. Nah, Tuhan tidak berjanji kepada Abraham untuk memberi keturunan kepada Abraham saja. Kalau memberi keturunan kepada Abraham, sudah digenapi. Kan sudah punya Ismail. Waktu ini firman diberikan, Abraham sudah punya anak. Tapi di mata Tuhan, dia belum punya putra. Karena yang dimaksudkan Tuhan adalah putra perjanjian. Tuhan dengan jelas berkata, yang diakui oleh Tuhan sebagai putra perjanjian itu Ishak, bukan Ismail. Dan Tuhan secara jelas mencetuskan bahwa kamu akan dapatkan perjanjianmu itu dari Sarah yang kuberkati, dan daripada Sarah aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Jadi karena itu poin nomor 1 tolong dicatat ya, sebagai seluk-beluk janji Tuhan agar kita mengerti bagaimana mempercayai janji. Dan bagaimana kita menjadi umat perjanjian, gimana kita bisa berjalan dalam penggenapan. Nomor 1, jangan halalkan segala cara untuk genapi janji Allah. Tuhan jelas-jelas bilang dari Sarah, bukan dari wanita siapa saja. Jadi ternyata selama ini kita salah, bukan salah, kita hanya setengah. Pengertian kita itu belum lengkap. Kita kira bahwa Tuhan punya perjanjian sama Abraham. Kalau Tuhan punya perjanjian sama Abraham doang, bisa saja sama Hagar, sama perempuan lain. Tapi Tuhan punya perjanjian sama Abraham itu dengan Sarah. Dengan Sarah.
Jadi jangan halalkan segala cara untuk menggenapi janji Allah. Tuhan berjanji memberkati seseorang secara finansial, bukan berarti dibenarkan untuk mencuri atau merampas atau melarikan uang orang lain. Tuhan kan janji. Karena Tuhan berjanji memberkati Anda secara finansial lewat satu kandungan namanya kejujuran. Lewat satu kandungan namanya kerajinan. Ya. Tuhan berjanji untuk memberkati seseorang untuk agar supaya dia sembuh. Misalkan dia sakit, dokter sudah angkat tangan, medis secara sains atau secara ilmu pengetahuan sudah nggak bisa berbuat sesuatu apa-apa. Anda cari Tuhan, Tuhan memberi janji bahwa Anda akan sembuh. Namun demikian bukan ke Tuhan, Anda cari sumber-sumber yang berisi kuasa kegelapan. Alternatif-alternatif yang dilarang oleh firman Tuhan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, segala kesembuhan kan dari Tuhan. Abraham kan bisa bilang yang sama, gak apa-apa kan? Yang penting punya anak kan? Yang penting saya menggenapi visi saya. Visi saya apa? Ya sesuai dengan nama saya Abraham menjadi berarti saya adalah bapak segala bangsa-bangsa. Sebelum saya jadi ayahnya bangsa-bangsa, kan harus jadi papa satu orang anak dulu. Kan nggak apa-apa, yang penting saya punya anak. Yang penting punya keturunan. Kalau Sarah mandul, ya saya pakai jalan alternatif. Hagar pun jadi. Boleh kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan janji untuk menyembuhkan Anda. Ya, sekalipun mungkin lewat medis sudah nggak bisa, tidak membenarkan bahwa Anda cari kuasa gelap. Cari orang-orang yang bukan sumbernya Roh Kudus. Dan katanya menjanjikan bisa sembuh. Sekalipun kalau Anda sembuh, itu Hagar. Oh, binasalah jiwa. Itu kesembuhan hanya pindah penyakit namanya. Yang keluar itu Ismail, bukan Ishak. Itulah sebabnya Tuhan dengan jelas berkata, ayat 16, aku akan memberkatinya, jelas-jelas Sarah. Dan daripada Sarah, bukan sembarang wanita, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Jadi jangan mengejar keuntungan dengan cara apapun yang Anda halalkan. Bahkan kita tidak perlu memenangkan jiwa dengan membayar segala harga. Anda tidak perlu menjadi seorang perokok untuk memenangkan kawan Anda yang merokok. Anda tidak perlu untuk jadian dengan orang yang tidak seiman supaya nanti ajak dia ke gereja. Kan tujuannya mulia. Halalkan segala cara. No ya, no. Sarah, Tuhan bilang dari Sarah. Catat baik-baik Sarahmu itu apa. Dari mana kau dapatkan janji itu? Sama pentingnya dengan janji itu sendiri. Jangan halalkan segala cara untuk genapi janji Allah. Ya, the ends don't necessarily justify the means. Tujuan tidak otomatis menghalalkan segala jalan. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Abramnya tertawa. Dan Abram berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman ayat 19, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Spesifik loh ya. Engkau akan menamai dia Ishak. Abram belum punya anak nama Ishak. Yang dia punya adalah Ismail. Dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, kata Tuhan di ayat 20, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, diulang lagi. Spesifik sekali. Belum ada seseorang di rumah tangga Abraham namanya Ishak. Karena Ishak itu namanya unik sekali, artinya tertawa. Sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus banget. Kalau joy, sukacita lain cerita. Tertawa. Ini untuk mengingatkan Abraham tertawa waktu dengar janji itu. Mana bisa, padahal dia adalah bapak iman. Belum lagi nanti
nantinya, persis 1 tahun sebelum nanti si Sarah mengandung, didatangi sama malaikat, Tuhan dengan 2 malaikat, didatangin. Lalu waktu memberitahu dia akan hamil, Sarah tertawa. Jadi kata Ishak itu sebenarnya nggak lazim dalam rumah tangga ini, karena Tuhan memberi nama itu untuk mengingatkan mereka bukan dosa mereka atau aib mereka, tapi untuk mengingatkan bahwa anak ini adalah anak mujizat. Tuhan bilang begini, tetapi perjanjianku ayat 21 akan kuadakan dengan Ishak. Gak ada orang lain yang dia punya Ismail. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Coba bayangkan, Tuhan tuh mengulang-ulang. Masa Tuhan bertele-tele? Ayat 21 loh diulang-ulang lagi. Perjanjianku itu akan kuadakan dengan Ishak. Ishak loh ya, Ishak loh ya, Ishak loh ya, ini loh ya, ini loh ya. Apa-apa cerewet gitu ya. Kadang-kadang orang tua perlu cerewet. Karena kita bebal. Diingatkan lagi. Ya. Jadi Tuhan beritahu pada Abraham, Ishak loh ya, Ishak loh ya, Ishak loh ya. Lalu nggak cukup di situ. Yang akan dilahirkan Sarah loh ya, Sarah loh ya. Yang dilahirkan Sarah bagimu. Waktunya pun spesifik sekali, tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga. Waktu itu Abraham umur 99. Belasan tahun yang lampau dia dapat Ismail. Waktu dia umur 86. Abraham punya anak pertama. Tapi bukan dari Sarah. Itu enggak? Kalau bukan dari Sarah, termasuk enggak? Kalau bukan dari Sarah, sah enggak? Tidak semua berkat itu sah. Bahkan tidak semua mujizat. Coba pahami. Kita hidup itu oleh iman. Dan iman itu tidak sembarangan. Iman itu juga memperhitungkan sumbernya. Bukan yang penting hasilnya. Dan Tuhan berbicara berkali-kali dalam seluk-beluk janji. Supaya kita mengerti gimana jadi umat perjanjian, gimana jalan dalam pengenapan. Supaya kita mengerti, diajari hari ini lewat saat teduh ini bagaimana kita itu memegang janji Tuhan. Dan jangan seperti Abraham yang putus asa di tengah-tengah, hampir kecewa, goyah imannya. Lalu kompromi, membuat kesalahan. Nah, tapi sebenarnya kita tidak lebih baik dari Abraham. Abraham bisa gitu, apalagi you and me. Tapi kita bisa pelajari hari ini. Jangan halalkan segala cara. Tuhan ingatkan Abraham berkali-kali, ya boleh salah sekali, Hagar jangan salah kedua kali. Tuhan ingatkan lagi, ini sudah dekat loh waktunya, 1 tahun kemudian kamu akan punya anak perjanjian. Ya, putra mahkotamu dari Tuhan. Padahal bukan anak nomor 1 loh, dia sudah punya anak dari Hagar. Dia itu Lauer atau anak nomor 2. Tapi Tuhan berkata, dialah putra mahkota. Pokoknya dari janji Tuhan itu yang sah. Yang dari janji Tuhan itu yang kekal. Yang dari janji Tuhan itu yang mantap betul. Yang dari janji Tuhan itulah yang mengandung rencana yang luar biasa. Yang enggak, itu biasanya yang lainnya, yang bukan janji Allah. Yang dari kompromi, dari kesalahan, dari pikiran sendiri, itu biasa-biasa. Biasanya juga enggak awet. Sebentar lagi nanti menguap. Bisa-bisa jadi sumber masalah. Dan Tuhan itu bicara berkali-kali, ini udah dekat waktunya pengenapan. Hei, Abraham, Ishak lo ya, Ishak lo ya, Ishak lo ya, Ishak lo ya. Lalu berkata, dari Sarah lo ya, dari Sarah lo ya, dari Sarah lo ya. Papa cerewet, Bapak Sorgawi terus ingatkan. Ayo, jangan sampai salah alamat. Sekali lagi kita lihat di ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman. Waktu Tuhan, ayat 18 dulu ya. Kan Abraham tertawa kan? Lalu ayat 18, Abraham proposal. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Gini loh Tuhan. Ya mungkin Abraham tawar-menawar. Dia negosiasi dengan ilahi. Dengan sang ilahi dia mencoba untuk bawa ide-idenya yang kurang bagus menurut saya. Karena Tuhan punya ide lebih bagus. Dan Tuhan punya rencana lebih indah. Dia berkata, bukan keluar dari iman. Keluar dari keluhan dan keluar dari defeated spirit. Keluar dari roh yang kalah. Bukan apa, keluar dari putus asa. Sudah rasanya lekang oleh waktu. Sudah segenap relung hati dan asaku tiada lagi. Dia berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tuhan itu baik ya. Keluhan gini pun dijawab sama Tuhan. Nanti Tuhan berkata gini tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Sebenarnya bukan permintaan, itu keluhan. Ia akan kuberkati. Tuhan itu baik sekali ya.
Tuhan bukan hanya baik sama Abraham, Tuhan tuh adil sama Ismail. Kan bukan salahnya Ismail. Gak ada anak haram itu gak ada, yang ada orang tua haram. Anak datang ke dunia itu semua bukan pilihan mereka. Tapi Tuhan tetap berkati tuh. Ismail menjadi bangsa besar dan raja-raja dari situ. Tuhan tetap mengasihi Ismail. Tapi Ismail tetap bukan pilihannya. Tuhan mengasihi Abraham. Abraham berkata, sekiranya. Gini ya, tolong bedakan ada dua hal dalam hidup ini. Ada hal-hal yang datangnya dari Tuhan, murni. Ada hal-hal yang kita proposalkan. Kadang-kadang dikabulkan loh yang proposalkan itu. Tapi jangan terlalu bangga. Itu plan B. Itu rencana nomor 2. Selalu carilah rencana yang terindah. Persembahkan tubuhmu dulu seperti Roma 12 katakan. Agar engkau dan aku bisa tahu, mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Carilah kehendak Allah yang sempurna. Carilah plan A-nya Tuhan. Rencana nomor 1. Selalu bilang begini, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dia berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Proposal ditolak sama Tuhan. Tapi juga diterima. Ditolak bahwa dia bukan anak perjanjian. Abraham mau pakai ilmu tawar-menawar super tinggi juga percuma. Tuhan sudah menentukan pilihan. Tapi diterima proposalnya juga. Artinya Allah mengalah dan berkata, oke, Abraham, aku tetap akan berkati dia. Karena dia juga adalah anakmu. Ya, juga anaknya Abraham, bukan? Maka Tuhan berkata, aku akan memberkati dia. Tapi kalau soal penggenapan janji, kalau soal sekiranya itu kan berkat saja. Kadang-kadang Tuhan kasih loh kalau kita maksa. Kadang-kadang kalau kita itu minta terus-menerus Tuhan berikan. Tapi nggak tentu bagus. Seperti bangsa Israel minta burung puyuh. Mati gara-gara itu, nafsu rakusnya. Jadi jangan pernah kita bangga kalau doa kita dijawab. Kita harus bangga kalau kehendak Tuhan jadi. Abraham dijawab doanya untuk Ismail. Ya, itu proposal. Ada hal-hal tertentu di hidup ini yang dari kita ke Tuhan. Sebagian ditolak, sebagian diterima. Tapi yang dari Tuhan ke kita, udah terima dengan lapang dada. Udah jangan tawar-menawar, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi. Let your will be done. Langsung makan mentah-mentah kalau itu dari Tuhan. Dan kalau itu kelihatannya mustahil, mungkin justru itulah dari Tuhan. Kalau yang bukan dari Tuhan, maksud saya, kalau sesuatu itu biasa-biasa, mudah dicapai, masuk akal, kemungkinan besar bukan dari Tuhan. Tapi kalau yang dari Tuhan, sekalipun ada tantangan di depan, percayalah, Tuhan akan buka jalan. Nah, ayat 19, tetapi Allah berfirman, waktu Ismail diproposalkan, tidak, garis bawah itu, tidak, melainkan, tapi, tidak, melainkan istrimu Sarah, bukan Hagar ya, yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Jelas gendernya juga, pria. Dan engkau akan menamai dia, Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jangan dikaliku hati ya, terima mentah-mentah. Seluk-beluk janji itu begini. Yang nomor 1 tadi, jangan halalkan segala cara. Nomor 2, tidak ada unsur kebetulan dalam penggenapan janji Tuhan. Gak ada yang namanya berkat kesasar, itu gak ada. Tuhan bilang jelas, Ishak dari Sarah, aku adakan perjanjianku yang kekal dengan dia. Gak bisa salah udah. You can never be mistaken. Gak bisa lagi salah. Tidak ada unsur kebetulan. Jadi gak boleh ada salah alamat. Kalau Tuhan genapi janjinya, Tuhan yang akan tentukan caranya. Tuhan tidak perlu dibantu. Tidak ada unsur kebetulan dalam penggenapan janji-janjinya. Jadi mari kita yakini, kalau Tuhan berjanji sama kita, Tuhan yang tuntun jalan kita. Tugas kita hanyalah belajar mau dituntunnya. Sedikit demi sedikit, sifat demi sifat, selangkah demi selangkah. Dalam tuntunan ilahi. Kalau Tuhan berjanji, tugas kita hanya tinggal dituntun saja hidup kita. Persembahkan tubuhmu terlebih dahulu. Kalau kita kotor di dalam diri, mana bisa kita peka? Yang penting kita siap, seperti Yusuf. Dikasih janji, malah masuk penjara. Tapi karena dia jaga vitalitas rohaninya. Suatu hari tanpa basa-basi,
Tidak perlu dengan jenjang karir manusia, boom, dari seorang napi padahal dia nggak berdosa, napi yang difitnah, dia dipenjara itu bukan karena dia salah. Tuhan tahu itu. Tuhan nggak pernah lupa value orang jujur. Dan dari seorang napi, langsung diangkat jadi Perdana Menteri. Tuhan itu tidak pernah iseng. Tuhan tidak pernah gagal. Dan kalau Tuhan janji dalam kehidupan Yusuf waktu itu, sekarang pada Abraham, dia yang akan genapi. Kerjasama kita dengan Tuhan hanyalah ini. Kita belajar untuk taat dan setia pada tuntunannya. Udah itu aja. Nggak perlu bantuannya Anda. Nggak perlu bantuan kita. Nggak perlu bantuan saya. He doesn't need your help. Tapi Tuhan akan memaksa kehendaknya. Makanya itu kita harus bekerja sama. Karena yang mengalami kan kita. Kan janji itu untuk kita. Jadi kitalah ahli warisnya. Kitalah penerimanya. Beneficialnya itu ke kita benefitnya. Karena itu kalau kita nggak mau kerja sama ya nggak akan terjadi. Karena Tuhan nggak pernah paksa. Tapi kalau kita mau kerja sama, Tuhan nggak perlu bantuan kita. Tuhan pasti akan genapi. Tidak ada unsur kebetulan dalam penggenapan janji. Karena itu Ismail dipaksakan, itu menurut saya berkat yang dipaksakan. Atau sesuatu yang sifatnya side track atau dia menyimpang dari janji Tuhan. Dan Abraham mencoba menolong yang Maha Kuasa atau mencoba membantu Tuhan untuk menggenapi firman. Mana bisa, nanti berapa tahun lagi ini telat loh ya. Aku sudah tambah gak bisa apa-apa. Jadi cepat-cepat dia meminang Hagar. Atas saran Sarah, dua-dua salah. Dan ketika dia mencoba membantu Tuhan, bukan pakai unsur kebetulan, dia pakai unsur memaksakan, lihat apa yang terjadi. Ismail didiskualifikasi. Ada banyak hal di hidup Anda, kelihatan berkat, itu nanti disqualified. Karena itu jangan marah lah, kalau kita kehilangan harta dunia. Mungkin ada hal-hal tertentu, cara-cara kita masa lalu yang didiskualifikasi hari ini. Untung-untung kita didetoks ilahi. Kalau enggak nanti kan, daripada kita ketemu di akhirat nanti, di dalam pengadilan Allah, kita di situ dituntut gimana. Ada banyak hal di dalam hidup ini, yang Tuhan itu proses kita. Ada hal-hal tertentu, ada berkat-berkat tertentu didiskualifikasi. Karena jangan kejar berkat. Miliki hidup kita itu loh, miliki perjanjian dengan Tuhan. Dan belajar jadikan penggenapan setiap janji itu petualangan tersendiri. Every fulfillment of His promise itu an adventure in itself. Sebuah petualangan yang luar biasa. Yang penting iman kita bertumbuh dalam semua pengalaman hidup kita. Dan kita lihat sekarang ayat berikutnya, ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya. Dan semua orang yang lahir di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, alias sunat ya. Seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham akhirnya kita melihat, dia mengerat kulit katan mereka semua. Termasuk Ismail anaknya, Ishak belum ada. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Nomor 3, seluk-beluk janji itu kayak gini, untuk jalan dalam penggenapan. Setelah jangan halalkan segala cara untuk genapi janji Allah, juga tidak ada unsur kebetulan dalam penggenapan janji Tuhan. Yang terakhir, buktikan iman kita pada janjinya dengan ketaatan. Ini palu godamnya. Abraham tidak mengulur waktu, dapat firman gitu langsung memanggil Ismail anaknya, dan semua orang laki-laki, baik yang lahir di rumahnya maupun orang-orang budak-budak yang bekerja untuk dia waktu itu, dia mengerat kulit katan mereka semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Dia membuktikan imannya pada janji Tuhan lewat ketaatan. Tidak perlu kita itu membantu Tuhan. Dan untuk Abraham melakukan sunat ini, resikonya tinggi loh. Coba Anda pahami. Coba pahami. Resiko apa? Resikonya adalah Abraham itu tidak lama lalu baru perang melawan 4 raja dan mengalahkan mereka, serta menyelamatkan Lot kemenakannya. Nah bayangkan, sekalipun kalah tentaranya, rakyatnya akan bangkit lagi, yang namanya bangsa nggak akan punah.
Tapi pada waktu dia sunat semua pria, itu berarti termasuk all his fighting men, termasuk semua orang-orang yang mampu berperang. Dia bawa 300 sekian waktu itu, seperti Gideon, untuk melawan raja-raja ini. Semua dalam kondisi tidak bisa angkat senjata. Karena zaman dulu kan belum canggih seperti hari ini. Sekarang pun masih perlu waktu pulih. Dan untuk dia lakukan ini, untuk dia taat itu penuh resiko. Jikalau terjadi retaliasi atau terjadi balas dendam dari pihak raja-raja yang gak takut akan Tuhan itu, dia gak punya tentara. Semua prianya lumpuh. Tapi dia gak peduli. Tuhan berfirman, dia langsung lakukan. Karena dia adalah Bapa iman. Dan imannya bukan omong doang. Dia buktikan imannya kepada Tuhannya. Langsung lewat ketaatan. Janji itu percuma kalau tidak kita melakukan bagian kita. Tapi janji itu menjadi supranatural ketika di dalam alam natural atau alami kita berani dan sengaja untuk taat kepada Tuhan. Urusan Tuhan dari pihak sisi sana, notarisan sorga, Tuhan tidak perlu dibantu, dia akan genapi. Dari sisi kita, zaman dulu perjanjian sunat, zaman sekarang perjanjian baru adalah ketaatan dan kekudusan saja. Dari sisi kita, mari kita buktikan. Jangan kita koar-koar dan kita bergembar-gembor dan berkata, aku percaya janji Tuhan, aku percaya janji Tuhan. Seringkali orang yang suka mendengungkan dia itu percaya, akan diuji kepercayaannya lewat ujian ketaatan. Karena seluk-beluk janji di sini. Kalau orang tidak mau taat, hanya mau percaya janji, orang itu lika-liku hati. Itu bukan seluk-beluk janji, itu orang tidak lurus jalannya dengan Tuhan. Janji Tuhan hanyalah menjadi suatu angan-angan. Seluk-beluk janji di sini masuk ke dalam setiap tikungan-tikungan penggenapan itu dimulai dengan suatu niat dalam hati, bukan percaya saja, tapi aku mau taat kepada Tuhan. Buktikan hari ini kalau Anda percaya kepada janji Tuhan. Buktikan dengan ketaatan. Kalau Anda percaya, Tuhan itu beserta denganmu. Sekalipun susah, ampuni yang bersalah kepadamu. Kalau Anda percaya, Allah itu adalah kasih. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu bisa memelihara, bekerjalah dengan konsentrasi. Serahkan sisanya kepada Tuhan yang sanggup untuk memberkatimu dan mengangkat kondisi hidup Anda yang terpuruk hari ini. Amin. Kalau Anda percaya, Tuhan bisa sembuhkan Anda. Jangan tunggu Anda sembuh dulu. Anda bisa peduli kepada sesama. Doakan mereka dalam kebutuhannya. Kalau Anda yakin Tuhan telah mendengar doamu, doakan orang lain juga. Buktikan imanmu melalui ketaatan yang bisa Anda lakukan. Taati apa yang sudah Anda tahu sebagai hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jangan ditunda. Taat sekarang seperti Abraham. Taat seketika itu juga. 3 poin ini, seluk-beluk janji Tuhan. Catat dan lakukan. Saya percaya setiap tikungan dalam hidupmu mulai hari ini akan ada penggenapan. Haleluya. Thank you Jesus.